Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa siswi SMP unggulan Al-Falah kelas 8. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online pelajaran PPKN kelas 8 yang sekarang ini masih dalam bab 1. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kullu niyati sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kita dalam pelajaran ini masih dalam bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagian keempat. Dalam bab 1 ini, judulnya adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagian keempat. Dalam bab ini, kita masuk pada subbahasan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagian yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau pelajaran kemarin kita masih dalam bab yang sama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup. Bagian yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua ini kita nyampe pada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang majemuk. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti juga sebagai alat petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pembeda dengan pandangan hidup bangsa negara-negara lain. Hal ini memberikan ciri khas tersendiri bagi cara hidup bangsa Indonesia, yaitu budaya ketimuran, bukan budaya kebaratan. Mr. Muhammad Yamin pernah mengatakan dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengatakan yang isinya berbunyi, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, orang timur pulang kebudayaan timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umumnya. Dengan pernyataan Muhammad Yamin ini secara tersurat dan tersirat mengatakan bahwa kebudayaan dasar negara ini sebagai pandangan hidup berasal dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
Sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup atau way of life, yang artinya pedoman hidup atau petunjuk hidup atau pandangan hidup, dan juga Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berperan besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada alinea yang keempat. Yang ketiga, dari subbahasan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup adalah sub yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti mempunyai arti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Saya ulangi lagi, jika Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai arti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup. Jika Pancasila sebagai pandangan hidup berarti mempunyai arti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dalam Pancasila, mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Adapun ciri atau karakteristik sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Adapun ciri atau karakteristik sila-sila Pancasila dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini mengandung arti tentang pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, ciri atau karakteristik sila-sila Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini memiliki ciri atau karakteristik bahwa negara memiliki amanah untuk menjaga hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Yang ketiga, karakteristik sila-sila dalam Pancasila yang ketiga adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga adalah perwujudan dari paham kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala paham luar yang bisa memecah belah bangsa. Selanjutnya anak-anakku, ciri-ciri karakteristik sila-sila dalam Pancasila yang
keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan sendi utama demokrasi Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan yang diterapkan dengan 3 sistem pemerintahan Indonesia, yaitu eksekutif dalam kurung yaitu pemerintah atau penyelenggara negara. Yang kedua adalah legislatif atau dalam hal ini adalah DPR. Dan yang ketiga adalah yudikatif dalam kurung adalah diwakili oleh Mahkamah Agung. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Negara wajib mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah anak-anakku, pelajaran kita kali ini yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, masuk pada sub yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan arti Pancasila sebagai dasar negara, kemudian ciri-ciri dari karakteristik sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan tetap semangat dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.